Ya, pada slide sebelumnya kita sudah dapatkan dua bentuk ya, dua bentuk atau dua suku ya dari hasil pemisahan variabel. Untuk suku sudut kita dapatkan bentuk yang hanya mengandung variabel theta-nya saja dan bentuk yang mengandung variabel v-nya saja. Ya. Nah, di sini kita coba selesaikan ya satu persatu ya. Kita mulai dari suku yang mengandung v saja. Nah, ingat kembali bahwa pemisahan variabel ya mengharuskan suku-suku yang terlibat ya pada suatu persamaan diferensial agar bernilai konstan. Nah, di sini ya untuk persamaan yang mengandung v ya, kita ambil konstanta pemisahan variabelnya berupa minus m kuadrat. Sekali lagi, apapun ya konstantanya, bentuknya sebetulnya tidak menjadi masalah ya. Hanya saja di sini kita akan lihat minus m kuadrat di sini ya, itu akan membantu kita dalam menyelesaikan persamaan diferensial yang kita hadapi menjadi lebih mudah ya. Nah, di sini saya tuliskan ulang lagi ya, walaupun di sini masih dalam bentuk diferensial parsial, tapi sejatinya ini bisa kita tuliskan sebagai diferensial totalnya langsung ya. Di sini D turunan kedua Y terhadap V ya sama dengan minus M kuadrat. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan ini kita selesaikan untuk persamaan diferensial ordinary differential equation ini ya, maka kita akan dapatkan hasilnya adalah sebagai berikut ya. V ya, V kapital ya sebagai fungsi sudut V atau sudut azimutal V sama dengan eksponen I M V. Nah, mari kita ingat ya, V ini merupakan sudut azimutal ya. Berarti kalau kita gambarkan lagi ya, seperti ini ya, dia berada pada bidang, misalkan ini X, Y, dan Z ya, dia berada pada bidang X, Y ya. Ini sudut azimutal berada di sini ya, arah rotasinya. Nah, sekarang misalkan saya punya ya suatu titik P misalkan ya. Kemudian P ini saya putar ya. Nah, misalkan sudut P ini ya memiliki sudut azimutal V. Nah, kemudian P ini saya putar ya, saya putar sejauh 2pi, maka berarti perputaran ini haruslah memberikan nilai P yang sama dengan P di awal seperti itu ya. Nah, karena kita bisa lihat sifat rotasinya ya, sifat rotasinya. Nah, berarti kalau kita terjemahkan ke bentuk solusi kita ini ya, pangkat IM kali V ya, berarti kita memiliki hubungan seperti ini. Jadi kapital V ya, ini sudut azimutal V ditambah 2pi sama dengan seperti ini. Oke, nah berarti E pangkat IM V plus 2pi haruslah sama dengan IM V. Nah, dari persamaan terakhir ya, ini kita dapatkan hubungan berikut ya. Saya tuliskan dalam bentuk seperti ini saja ya, biar lebih mudah. Eksponen dari IM 2pi sama dengan 1. Nah, dari persamaan terakhir ini kita dapatkan suatu kesimpulan bahwa nilai M di sini tidaklah bersifat arbitrary atau acak ya, tapi dia harus memenuhi apa? Harus memenuhi sifat bilangan integer ya, atau dia harus merupakan bilangan integer ya, 0 plus minus 1 plus minus 2 dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan ya solusi atau mencari solusi dari suku yang mengandung variabel theta ya. Kalau sebelumnya kita sudah mencari solusi yang mengandung variabel v. Nah, dari persamaan terakhir ini ya, kalau misalkan di sini sekarang saya tulis ulang, saya punya, atau kita
kita punya bentuk seperti ini ya, sin theta per theta kapital ya, kemudian d theta sin theta turunan theta kapital terhadap theta ya, ditambah, nah di sini m kuadrat di sini saya pindahkan ke sebelah kiri, maka kita memiliki hubungan sebagai berikut ya, LL plus 1 sin kuadrat theta dikurangi m kuadrat ya, kuadrat sama dengan 0 ya. Untuk mempermudah ya, jadi kalau misalkan suku yang terakhir ini kita kalikan dengan kemudian kita kalikan dengan atau suku tadi ya sebelumnya, setelah kita pindahkan m kuadrat ke sebelah kiri ya, kemudian kita kalikan ya dengan theta kapital, maka seperti ini ya. Jadi ini tetanya hilang ya. Di sini kita akan memiliki theta kapital ya. Nah, dari persamaan terakhir ini ya, bagaimana ya cara kita mencari solusi persamaan diferensial yang terlihat cukup bentuknya cukup tidak menyenangkan ya. Nah, kalau misalkan kita konsultasikan ya ke ke teman-teman kita di matematika, atau kita melihat textbook ya, beberapa referensi matematik, maka solusi dari bentuk persamaan diferensial ini dapat menggunakan apa yang disebut dengan associated ya, associated Legendre function ya, atau fungsi Legendre terasosiasi ya. Nah, bentuk solusinya seperti apa ya? Bentuk solusinya adalah seperti ini. Jadi theta kapital ya, theta kapital di sini adalah fungsi yang kita cari ya, di sini theta kapital ya. Yang kita cari ya itu dalam bentuk theta ya. Sini sama dengan A dikali P L M cos theta ya. Nah, di sini A ya, A di sini merupakan sebuah proportionality constant ya, atau konstanta normalisasi, bisa kita sebut seperti itu ya. Jadi ini adalah konstanta normalisasi ya, konstanta normalisasi, dan P di sini ya, P di sini kita sebut sebagai polinomial Legendre ya. Di polinomial Legendre seperti itu. Nah, L dan M di sini M di sini bukan pangkat ya. L dan M di sini bukan merupakan suatu pangkat, tapi hanya merupakan subscript dan superscript ya dari konstanta-konstanta ya yang sebelumnya kita pilih ya, dari L ya, L di sini, dan sebelumnya adalah M ya. Nah, nanti kita akan lihat juga bahwa L dan M ini sebenarnya dia memiliki artifisis ya. Jadi L di sini merupakan kita forward sedikit bahasan kita ke depan. Nah, L di sini sejatinya merupakan kalau dulu di kimia dasar ya mungkin disebut sebagai orbital, bilangan orbital ya, bilangan kuantum orbital, dan M ini adalah bilangan kuantum magnetik ya. Kalau saya tidak salah ingat ya nama penamaannya dalam dulu di kimia dasar misalkan ya. Nah, kembali ke sini ya. Jadi ini solusinya ya, bentuk solusinya yaitu A dikali P Lm cos theta ya. Nah, di mana polinomial Legendre ini ya, P Lm ya, dalam bentuk misalkan di sini saya tulis bentuk umumnya adalah X ya, variabelnya. Bentuknya adalah seperti ini. Jadi 1 dikurangi X kuadrat harga mutlak M per 2 ya, dikalikan dengan D per dx ya. Ini juga harga mutlak M ya, dikalikan dengan P L dikalikan dengan X ya. Nah, ini ya bentuk dari polinomial
Legendre. Nah, kalau kita lihat dari slide sebelumnya ya, bentuk dari polinom Legendre ya di suku terakhirnya mengandung bentuk seperti ini ya, PLX ya. Nah, bentuk PLX ini kemudian ya bisa didefinisikan atau dinyatakan ya dalam bentuk seperti ini. 1/2 pangkat L dikalikan dengan L faktorial, kemudian D per dx pangkat L ya, yang berarti merupakan turunan ke L ya, ini maksudnya turunan ke L, dikalikan dengan x kuadrat min 1 dipangkatkan dengan L. Nah, persamaan ini ya, hubungan ini ya, yang terakhir, ini disebut dengan formula Rodriguez ya, formula Rodriguez. Oke. Nah, kalau kita sekarang nyatakan ya dalam konteks spherical coordinate ya, maka theta ini ya, theta jangan lupa kita ingin mencari bentuk fungsi theta ya. Nah, theta ini ya, itu kita butuh ya, atau kita harus nyatakan dalam rentang 0 ya, sampai pi ya. Yang berarti kalau misalkan ya, misalkan polinom Legendre tadi yang harus kita nyatakan dalam cos theta ya, maka berarti nilai x ya, nilai x di sini haruslah bernilai seperti ini ya, berada di antara min 1 dan 1. Nah, kemudian dari sini ya, dari pernyataan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita hanya melihat ya nilai dari polinomial Legendre pada domain yang spesifik ya. Dan kemudian kita ingat pula bahwa polinom Legendre ini atau PLX ini ya adalah memang benar-benar polinomial dalam artian dia akan menjadi suatu polinomial ya dengan orde 2L. Ya, di sini dengan orde 2L. Namun kalau misalkan kita ambil turunannya ya, turunan ke L-nya, maka dia akan menjadi apa? Polinomial dengan orde L. Ya. Jadi di sini polinomial Legendre ya ke L ya, atau turunan polinomial Legendre ke L ya, itu akan menghasilkan apa? Polinom dengan orde L ya. Nah, implikasi dari pernyataan ini apa ya? Kita lihat bahwa kalau misalkan sekarang kita diferensialkan ya polinomial Legendre orde L ini ya sebanyak L kali ya, maka kita akan mendapatkan hasilnya apa? Maaf, kalau kita diferensialkan polinomial Legendre orde L ini lebih dari L kali, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah 0 ya. Maka kalau misalkan kita kembali ke ini ya, bentuk ini PLM X ya, maka kita akan mendapatkan kondisi seperti ini ya. Jika harga mutlak M ya lebih dari L, maka kita dapatkan PLM ya sama dengan 0. Ya. Silahkan kembali ke slide selanjutnya untuk memverifikasi pernyataan ini ya. Maka di sini kita dapati bahwa M ya, nilai M itu maksimal hanyalah apa? Atau tidak boleh lebih ya, dia tidak boleh lebih dari L. Ya. Nah, kalau misalkan kita tuliskan ya dalam bentuk atau contohnya ya seperti ini. Jadi kalau misalkan kita punya L sama dengan 0, maka di sini M-nya hanyalah sama dengan 0 ya. Kalau L-nya sama dengan 1, maka M-nya sama dengan 0 plus minus 1. Ingat, kenapa minus? Karena di sini yang berlaku adalah harga mutlak M ya. Kemudian kalau misalkan L sama dengan 2, maka
M di sini sama dengan apa? 0, plus minus 1, plus minus 2, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian properti penting yang lain adalah bahwa polinomial Legendre ini memiliki sifat yang mirip ya atau identik dengan polinomial Hermite ya yang sudah atau ya fungsi-fungsi Hermite ya yang sudah dipelajari pada bab sebelumnya ya bahwa polinomial Legendre ini bersifat ortogonal ya, dia ortogonal dan memiliki juga apa atau memenuhi syarat batas normalisasi ya. Memenuhi syarat normalisasi. Nah, kemudian polinomial Legendre ini juga merupakan polinomial ya yang secara umum akan sering dihadapi ya jika kita menggunakan metode separasi variabel ya, utamanya untuk persamaan diferensial parsial yang melibatkan ya operator geometrik Laplacian pada koordinat pola.